Ya Allah, kata beliau, semua mengatakan hamba mustahil punya keturunan. Istri hamba divonis monofos, divonis mandul, ya nggak mungkin punya keturunan. Maka hamba hanya memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Kepada yang maha mendengar. Kalau pada yang maha mendengar saya tidak mendengar doa hamba dan mengabulkannya, lantas kepada siapa lagi hamba mesti memohon? Bagaimana ciri perbuatan yang diridhoi itu? Singkatnya ada dua. Ya. Saya beri contoh, dua bagian. Satu, dua. Perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Fokus baik-baik teman-teman sekalian. Pertama, menjaga hubungan baik dengan Allah pada aspek hablum minallah. Ya. Hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala pada aspek hablum minallah. Hubungan baik dengan Allah ini bentuknya ada dua lagi. Ya, satu, menjaga perintahnya. Biasanya masuk pada aspek-aspek ritual dalam konteks ibadah spiritual. Misal, mohon izin ya, ada salat ya. Masya Allah tadi itu luar biasa dipraktekkan, contoh memberikan tayamum, ada ustadz pembimbingnya dan sebagainya, itu sudah luar biasa ya. Itu luar biasa. Nanti rasanya akan lain, Bu. Ya. Teman-teman, Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, rasanya akan lain, akan berbeda gitu ya. Nanti dalam suasana yang lain kita akan belajar bagaimana keberkahan diberikan ketika aspek ini dijaga ya. Ketika aspek ini dijaga. Contoh misalnya salat, tadi sudah disampaikan, kan? Setiap waktu salat dijaga waktu salatnya, diberikan taujihat kepada yang lain, pasien-pasien diingatkan. Itu suasana itu akan sangat luar biasa. Dan nanti yang diberikan oleh Allah pun akan dahsyat. Ya, nanti ada salah satu rahasia ya, satu rahasia yang sangat besar. Bagaimana seseorang yang mendekati Allah dalam keadaan sakit atau memberikan bimbingan kepada orang sakit, dan dalam bimbingan itu dioptimalkan peningkatan hubungan baik dengan Allah, aspek hablum minallah, terutama menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti Allah akan berikan percepatan dalam kesembuhan, bahkan memberikan satu hal yang sangat dahsyat yang bahkan secara medis ada yang memvonisnya mustahil. Ya. Jadi obat itu dibagi dua. Ya, penyembuh dibagi dua. Satu disebut dengan dawa, ya, ada riwayat sampai kepada kita likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya, ya, ilal maut, kecuali kematian. Jadi setiap apapun yang kita rasakan sakit itu kalau kita telusuri, kita gali, ya, kita belajar dengan baik akan ditemukan obatnya. Ya, secara medis. Tapi ada kondisi tertentu yang medis itu tidak bisa mengatasi. Beratnya, ya, sulit bagi medis. Itu ada dua jenis. Satu, ya, itu penyakit hati, bawaan roh spiritual kita, ya, iri hati, dengki, itu nggak bisa dicari obatnya. Datang ke apotek, datang ke rumah sakit, ke Sari Asih, ya Anda bisa temukan poli anak, poli gigi misalnya kan, ya poli mata, tapi ada nggak poli iri, poli dendam, poli ria, kan tidak ada ya. Nah itu obatnya disebut syifa namanya, ya. Dan syifa ini juga berlaku pada yang kedua, penyakit fisik yang secara medis sulit ditemukan, bahkan relatif mustahil, ya. Saya beri contoh gini, langsung di Al-Quran saja, langsung di Al-Quran. Nabi Zakaria misalnya, punya seorang istri, beliau divonis secara medis, itu sudah monofos dan mandul. Nggak mungkin punya keturunan. Ya. Tapi apa yang dikerjakan oleh beliau, Nabi Zakaria? Beliau membangun kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Memohon, minta sangat luar biasa. Ya, sholat di mihrabnya, tingkatkan zikirnya, dan pendekatan yang sangat luar biasa, sampai turunlah kemudian keberkahan pada sesuatu yang dianggap mustahil secara medis. Maka turun syifa. Ya, ini ada di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-38 sampai 39. Ya, nanti dalam satu hal yang khusus barangkali kalau ada penyakit-penyakit yang genting dan sebagainya, ini bisa dikondisikan di rumah sakit ya. Ada satu kondisi yang Anda bisa lakukan, doanya ada. Maka beliau berdoa di situ, perhatikan kalimatnya, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, maka beliau di mihrab itu sambil sholat bermohon kepada Allah. Ya, Nabi Zakaria sholat. Ya, ingat baik-baik, Nabi Zakaria sholat. Nanti kita teruskan ayatnya. Semua Nabi, Rasul yang pernah bertugas di bumi sholat. Ya, kita fokus ke Nabi Zakaria. Beliau dalam sholat bermohon. Ya Allah, kata beliau, semua mengatakan hamba mustahil punya keturunan. Istri hamba divonis monofos, divonis mandul. Ya, nggak mungkin punya keturunan. Maka hamba hanya memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Kepada yang maha mendengar. Kalau pada yang maha mendengar saya tidak mendengar doa hamba dan mengabulkannya, lantas kepada siapa lagi hamba mesti memohon? Ya.
Nanti dikuatkan di Quran surah ke-19 Maryam dari ayat kedua sampai ayat ke-15 nanti, sampai diberikan karunia-Nya. Ya, maka apa yang terjadi? Di ayat 39 surah Ali Imran turun langsung jawaban. Ya, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Maka seketika itu dengan penguatan sisi ritualnya, peningkatan hubungannya dengan Allah, kekhusyuannya dalam memohon salat minta kepada Allah, maka turun jawaban seketika. Malaikat langsung ditugaskan menyampaikan kepada beliau, Allah kasih kabar gembira kamu akan punya anak. Ini yang terjadi pada Nabi Ayyub alaihissalam. Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Penyakit Nabi Ayyub berbeda tentunya dengan keadaan kondisi Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya. Ya, Nabi Ayyub kita ketahui bersama diuji dengan penyakit yang tidak pernah dirasakan orang sebelumnya, tidak akan dilalui orang setelahnya. Penyakit yang sangat unik, medis mengatakan ini sulit sekali. Maka beliau mendekat kepada Allah dengan bermohon. Wa ayyuba idznada rabbahu anni masani yadhur wa anta arhamur rahimin. Fastajabna. Ayat 84-nya. Kami jawab doanya Ayyub, kami sembuhkan penyakitnya, kami kembalikan harta bendanya pun dengan keluarganya. Lihat di ujung ayatnya, wa dzikra lil abidin. Ini menjadi petunjuk kata Allah bagi hamba-hamba Allah yang mau membangun hubungan baik dengan Allah, meningkatkan ibadah. Abid itu orang yang senang ibadah. Ya, dari kata abada ya'budu, orangnya abid. Yang disembah Allah ma'bud. Kita menyembah na'bud. Karena itu dalam Al-Fatihah kita katakan iyyaka na'bud. Ya, ketika kita mengatakan iyyaka na'bud, maka belum selesai ayatnya. Wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami sekarang sedang menyembahmu. Engkau berjanji kepada kami, kalau kami tingkatkan ibadah kami, Engkau akan mengabulkan apa yang kami mohonkan. Maka kata Allah, perhatikan ketika kita mengatakan iyyaka nasta'in di hadis qudsi. Ya, hadis qudsi disampaikan oleh Rasulullah SAW, diteruskan oleh sahabat Abu Hurairah sampai kepada kita. Wa idza qala al-'abdu, kalau hamba bermohon dalam salatnya berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu kami meningkatkan ibadah, menyembahmu dengan ikhlas, dan sekarang kami punya permohonan. Aku ada kesulitan. Penyakit ini telah melukai saya, Allah. Penyakit ini menyulitkanku untuk salat lagi, untuk ke masjid lagi, untuk ibadah lagi. Kami mohon sembuhkan ya Allah. Perhatikan jawabannya. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian komitmen antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar salatnya sampai detik ini, aku kabulkan apapun yang kau minta. Saya pernah praktekkan ini waktu dirawat. Saya pernah sakit juga 18 Februari ya, 2013 ya. Itu saya pernah juga dirawat 18 Februari 2015 ya, 2015 itu pernah saya dirawat ya di salah satu rumah sakit. Kemudian itu hari pertama dokter menyebut saya Mas gitu ya, adek dulu, Dek apa kabar, visit. Kemudian hari keduanya Mas, hari ketiganya Bapak, karena ternyata tahu saya sudah berkeluarga punya anak ya, dan mengatakan kepada saya bahwa ini mustahil lah naik dalam beberapa waktu yang dekat. Dulu saya diuji oleh Allah dengan DB plus tipes. Jadi ini DB ketemu tunangannya tipes sih, karena jadi tubuhnya udah luar biasa tuh ya, udah sangat lemah dan sebagainya. Nah, kemudian kata dokternya ini paling-paling naiklah ada sepakanan lagi ya, baru nanti trombositnya naik lagi dan sebagainya. Ini nggak mungkin secara teoritis. Maka yang saya lakukan adalah rumus Al-Quran. Ketika manusia mengatakan tidak mungkin, maka ini sinyal pertama memohon kepada Allah dengan segala kemungkinan yang terbuka. Maka malamnya kita sholat, tatayamum, ya seperti yang dicontohkan tadi, yang Anda tampilkan dalam slide tadi. Ya, kita minta kepada Allah. Besoknya teman-teman, setelah adik, mas, bapak, hari keempatnya biasa visit jam 11, datang jam 7. Panggilannya Ustadz. Ustadz, kok bisa? Kok bisa gitu kan? Nah, ini banyak hal yang mungkin kita bisa dapatkan, termasuk riset-riset kami terkait dengan suasana kekinian juga, itu juga ada nilai-nilai yang bisa kita dapatkan. Nah, ini poinnya teman-teman sekalian. Jadi jangan pernah dalam beraktivitas kita menjauh dari Allah. Jangan pernah. Ya, paling minimal gini, kalau kita misalnya belum sampai pada pemikiran datangnya syifa, setidaknya berharap dapat hasanah dalam konteks akhirat. Ini poinnya. Dapat 10 poin lah. Apapun yang saya kerjakan, pengabdian kita, itu jangan sampai nggak punya nilai. Pada akhirnya, kalau hari ini pasien ada yang meninggal, seperti tadi Anda bimbing, besok lusa kan mungkin Anda. Pertanyaan terbesarnya adalah ketika sama-sama meninggal, apakah bekal yang ketika dibawa pulang sama? Hati-hati. Status Anda bisa dokter loh. Ya, bisa direktur, bisa komisaris, bisa apapun. Tapi boleh jadi ketika wafat, status pasien bisa lebih tinggi di hadapan Anda. Ketika Anda berjumpa dengan Allah, dua-dua menghadap kepada Allah, status pasien bisa tinggi. Ketika pasien saat sakitnya malah rajin berzikir,
Pasien rajin sholat dan sebagai sementara Anda hanya kejar dunia. Apa nilainya? Dan dunia itu hilang ketika Anda meninggalkannya. Karena itu kalimatnya telah meninggal dunia. Ini poinnya. Jadi renungan kita yang pertama adalah, ya sangat penting bagi kita khususnya orang beriman. Iman itu yakin tanpa ragu. Kita yakin kita akan wafat, kita yakin kita akan kembali. Maka sangat penting bagi orang beriman untuk menjadikan seluruh tata aktivitas kehidupannya menjaga nilai-nilai yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertamanya. Jadi ketika ini dikerjakan, maka turunannya muncul syifa namanya. Syifa. Ya, ini ada di Quran surah ke-17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan dari sebagian ayat Al-Qur'an itu ada yang digunakan ya bisa menjadi syifa. Di antara ayat syifa itu adalah surah Al-Fatihah. Itu jelas, ada tafsirnya langsung bagaimana ketika itu diturunkan dan ada salah satu kepala suku di Arab pada saat itu yang terkena sengatan kalajengking dan sudah parah, sulit ditemukan obat. Lantas ada kisah yang sangat populer, sahabat meruqyahnya dengan surah Al-Fatihah tapi dengan keimanannya. Masya Allah, baca Al-Fatihah Allah sembuhkan sekali baca. Orang sekarang ribuan kali nggak sembuh-sembuh gitu kan. Bedanya apa tuh? Nanti kita akan lihat dalam kesempatan yang lain. Tapi poinnya adalah Al-Fatihah adalah satu-satunya surah yang diulang-ulang 17 kali dalam sehari dibaca dalam sholat. Jadi kalau kita rajin sholat, bagus sholatnya, apalagi tambah sholat sunnahnya, tahajudnya dan sebagainya, Allah berikan kekuatan pada diri kita. Antibody imannya itu kuat. Iman yang kuat memberikan imun yang luar biasa. Makanya orang saat puasa, ya karena banyak ibadah, walaupun makan sedikit, ya kuat saja. Kalau puasanya benar. Ya kalau puasanya benar. Ya maka energi yang terkumpul. Ya. Kemudian poin yang keduanya adalah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Bagaimanapun ketika dikemas tadi rumah sakit dalam konteks aktivitas, ya sudah ada kepegawaian, sudah ada aktivitas tertentu, bidang tertentu. Hati-hati jaga larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat sesuatu yang dilarang. Saya yakinlah kalau semua orang ini masuk Islam saja selesailah keburukan-keburukan itu. Di Islam ada larangan korupsi, larangan berkata kotor, larangan berzina, larangan mencela, larangan gibah, itu ya. Dan semua ini sesungguhnya ya nilai tata kehidupan yang kalau kita tinggalkan membentuk suasana yang harmoni. Ya, maka Islam mengajak pada kejujuran. Tinggalkan segala bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menuliskan sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Allah. Hati-hati ya, menuliskan angka-angka dengan jujur, melayani dengan jujur, jangan memberikan sebuah beban kepada pasien yang harusnya misalnya bisa obat dengan yang sederhana karena pasiennya kurang mampu dalam konteks ini. Kemudian karena sesuatu hal ditingkatkan sehingga memberikan beban yang lebih. Ini kasus yang sangat luar biasa marak di lingkungan global. Ya, maka kita memberikan contoh teladan yang terbaik. Demi Allah saya katakan, ketika nilai ini dijaga, maka lihat bagaimana Allah berikan keberkahan pada tempat dan bahkan orang-orang yang hadir di sekitarnya. Ya, ini sudah rumus. Ya, kalau Allah yang menyampaikan, tidak ada celah untuk meragukan. Ya, ini gambaran teman-teman sekalian. Ya, kemudian apa yang dilakukan setelah itu? Bagian keduanya, secara umum, hubungan baik dengan Allah kita tata, kemudian hubungan dengan sesama, hablum. Ya, orang mengatakan minan nas. Kalau saya cenderung menyebutnya hablum minal makhluqat. Ya, kalau nas dengan manusia saja, kalau makhluqat dengan semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Menjaga baik hubungan dengan Allah dan menjaga baik hubungan dengan sesama makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, khususnya dengan manusia atau orang-orang yang berada di sekitaran kita semua. Jadi kalau Syariah Asih keluarga besarnya ingin mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala, ingin lancar, ingin bagus, maka aspek yang kedua ini perlu dijaga. Dan yang diutamakan bukan yang jauh dulu. Nih. Wa ala walidai, dengan orang tua. Kalau dalam konteks suasana keluarga besar Rumah Sakit Syariah Asih, ya dengan pendiri ke atas jangan sampai putus, rasa untuk menghormati. Ya, bahkan mendoakan, maka yang di atas bisa turun menyapa kepada yang di bawah. Ya, ini ada pendiri Bapak Haji Marsudi, Ibu Haja Siti Rokayah, gitu kan? Ya jangan dilupakan. Ya, semua ingat dibacakan doa yang baik, gitu kan? Nah, kemudian dari atas juga demikian menyapa, memberikan motivasi, jaga hubungan baik ini. Ya. Karena mustahil ke atas tidak baik, maka tugas yang akan dilaksanakan pun tidak akan maksimal. Ya. Pun demikian, kalau kita tafsirkan ke atas, walidayah itu kan garis ke atas. Ya, kalau kita anak ke orang tua. Ya, kalau di pekerjaan hierarki ke atas. Ya, kepimpinan. Jadi dari bawahan kepimpinan ke atas. Kalau di kalangan senioritas dokter, ya, dari yang junior sampai ke atas, dokter seniornya dan sebagainya. Ini bangun hubungan baik, kata Allah, bangun hubungan baik dengan sesama. Ya. Jalur ke atas dan dari atas jalur ke bawah. Wa aslih li wa dzurriyyati. Ya. An a'mala shalihan tardah
ya, kemudian wa aslih li, dan berikan aku perbaikan ya Allah, kemudian wa dzurriyyati, dan keturunanku. Ini garis ke bawah. Jadi Masya Allah indah sekali. Ya, ketika Anda ingin membangun kemudian tata aktivitas yang bagus, yang harmoni, yang enak, yang nyaman, dengan Allahnya bagus, dengan lingkungan bagus. Bagaimana membangun hubungan dengan lingkungan? Garisnya begini. Anda ada di tengah-tengah seperti ini, ya, cross ya, bukan salib, ini cross. Ini untuk contoh saja cepat. Nih, ini ke sini, ya. Dalam konteks makhlukat, tata hierarki, dalam konteks berusaha, Anda naikkan ke atas ke sini, ini hubungannya nanti dengan orang-orang kalangan senior, ya, misalnya di dokter, kalangan seniornya yang memberikan bimbingan, arahan, sampai ke kalangan misalnya dalam konteks birokrasinya, manajemennya, direksinya, komisarisnya, pendirinya dan sebagainya, ownernya. Ya, ke bawahnya ke sini teman-teman sekalian, ya, yang tadi, yang di atas menghormati yang ke bawah, menyayangi, ya, saling mengayomi. Kalau ini kuat dijaga sinerginya, ya kan sangat luar biasa. Ya, hubungan dokter dengan perawat, dengan admin, dengan apa-apa dan sebagainya. Jangan sampai masuk hanya, mohon maaf nih, sekedar formalitas saja. Ya, perawat, tolong dicek ini. Siap dok, ini cuma di situ aja. Oke, kalau cuma ini yang Anda kerjakan, jangankan Anda. Yang belum beriman pun banyak yang begitu. Ya, tapi suasana orang beriman itu beda. Saling senyum, saling enak, ya, saling kekeluargaan. Kalau itu dijaga, itu luar biasa. Ya, kenal, sharing, senyum, sapa, ramah, dan sebagainya. Ini poinnya. Setelah itu apa? Kita samping kanan, samping kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pasien, ada pengunjung, ada macam-macam. Bagaimana ketika datang, ya, bisa diantarkan dengan baik, bisa disapa dengan baik, bisa diberikan bimbingan dengan baik. Kalau ini kita jaga dengan sangat bagus, maka ini jaminan Allah yang kedua akan memberikan bimbingan yang terbaik di fase 40 tahun dan terjaga sampai kapanpun, sampai kehidupan berakhir. Sampai kehidupan berakhir. Dan yang terakhir, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, inni tubtu ilaika, ya Allah, aku bertobat kepadamu, taubat. Ya. Taubat itu kalau kita senantiasa melakukan evaluasi dan introspeksi. Ya. Dan introspeksi. Sehebat-hebatnya manajemen yang telah sampai ke 40 tahun pasti akan punya celah-celah yang harus disempurnakan. Ya, penyesuaian keadaannya, masa-masa pandemi akan beda turunannya seperti apa, masa-masa di masa depan teknologinya akan berubah dan sebagainya, maka akan ditemukan. Ya, dari sisi manajemen kita lihat celah-celah apa yang harus kemudian dilengkapi, celah-celah apa yang harus ditingkatkan dan sebagainya. Evaluasi, setelah itu introspeksi diri di semua aspek ini. Ya, baik aspek yang terkait hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, aspek yang terkait dengan hubungan sosial kemasyarakatan ataupun karakter-karakter diri yang harus kita tingkatkan. Karena itu butuh motivasi penting, misalnya butuh capaian, ya. Setiap dokter, setiap perawat tadi Masya Allah, misalnya tadi ada Civitas Hospitalika gitu kan, di Rumah Sakit Sari Asi itu punya target spiritualnya, misalnya tadi saya dengar Masya Allah ada hafalan Quran gitu kan, nah, boleh. Ya, kemudian bacaan misalnya untuk peningkatan diri, ada share di situ, ya, ada untuk konsultasi nilai-nilai yang kira-kira bisa dikembangkan lagi, itu sangat bagus. Kalau ini bisa kita kerjakan dalam kehidupan, ya, kemudian kita terapkan dalam manajerial dan mau seperti ini, mau dievaluasi, mau saling mengisi, maka tinggal yang terakhir, wa inni minal muslimin, tinggal tawakal kepada Allah. Tunduk, patuh, menjalani apa yang telah kemudian disistematikan ini. Karena muslim itu hakikatnya patuh, tunduk. Kita mengatakan, ya Allah saya patuh. Kalau saya beraktivitas, saya ingin jadi punya nilai ibadah ketika pulang, maka saya akan jaga hubungan denganmu. Saya tinggalkan laranganmu. Saya berbuat sesuai dengan apa yang telah engkau tetapkan. Ya, dan Masya Allah, menjalankan hukum Allah itu tidak mengurangi status dunia kita. Apakah kalau direktur kemudian menunaikan sholat akan turun misalnya? Ya, jadi manajer? Tidak, tetap direktur. Apakah komisaris kalau sedang puasa akan turun jabatan misalnya? Tidak, tetap komisaris. Jadi indahnya Islam itu memberikan satu keberkahan dalam bimbingan beraktivitas tanpa menurunkan status dunianya. Presiden tetap presiden, raja tetap raja, menteri tetap menteri. Namun bagaimana mendapatkan keberkahan dengan semua amanah dunia yang diemban itu. Maka ketika di akhir kemudian Allah bangun komitmen, mau nggak mengatakan ini? Mau nggak mengamalkan apa yang telah disampaikan ini? Maka di akhir ditutup dengan kalimat, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, kami komit. Muslim itu komit. Ya, aslama yuslimu, patuh, tunduk, komit. Maka Anda mengatakan, ya Allah, saya termasuk orang-orang, pakai min ya di sini. Ya ingat, wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang komit, kan? Maksudnya apa? Anda ingin mengikuti orang-orang yang telah komitmen di masa-masa Anda sebelumnya. Mereka memegang teguh semua ini, mereka sukses. Sahabat sekalian, jangan pernah menyerah ketika semua berkata tidak mungkin.
Karena di saat manusia menutup pintu, Allah justru membuka jalan yang tak pernah kita sangka. Percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tugas kita hanyalah berusaha, bersabar, dan terus mendekat kepadanya. Semoga hati kita selalu tenang dalam setiap ujian. Dan semoga Allah memudahkan setiap langkah menuju ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menyimak. Semoga ceramah ini membawa berkah dan kekuatan untuk kita semua. Jangan lupa sebarkan kebaikan ini agar lebih banyak hati yang dikuatkan oleh kalam Allah.